Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, kemarin saya telah membahas mengenai mengapa terdakwa Nikita Mirzani dan Mail Marzuki ketika hakim membacakan putusan kedua terdakwa tersebut tidak diminta berdiri oleh hakim. Teman-teman, kalau melihat dari sidang-sidang sebelumnya, saya pribadi melihat bahwa ketika putusan dibacakan, hakim akan memerintahkan terdakwa untuk berdiri. Namun untuk kedua terdakwa, Nikita Mirzani dan Mail Marzuki, rupanya hakim tidak memerintahkan terdakwa untuk berdiri. Saya melihat ada Verdi Sambo ketika dijatuhi vonis hukuman, Verdi Sambo diminta berdiri oleh hakim. Demikian juga Teddy Minahasa yang terkait dengan salah satu kasus besar di Indonesia juga diminta berdiri saat hakim membacakan putusannya. Lalu yang terakhir saya melihat bahwa Fadel Bajideh pun diminta berdiri oleh hakim saat membacakan putusan. Namun untuk Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki tidak diperintahkan untuk berdiri. Saya ingin membacakan tata tertib terkait dengan persidangan yang masuk di dalamnya adalah kewajiban atau keharusan terdakwa diminta berdiri oleh hakim saat membacakan putusan. Berikut ini. Ini adalah tahap-tahap dan tata cara sidang perkara pidana di pengadilan negeri. Yang pertama adalah sidang pertama. Seperti biasa, majelis hakim memasuki ruangan sidang dan para pengunjung berdiri, ya kan? Dan yang kedua adalah terkait dengan sidang pembuktian. Setelah putusan sela maka dilanjutkan dengan sidang pembuktian, menghadirkan saksi, menghadirkan ahli, menghadirkan alat bukti dalam ruang sidang, dan terjadilah tanya jawab dalam ruang sidang tersebut, CPU, penasihat hukum, dan juga hakim. Kemudian yang ketiga yaitu sidang pembacaan tuntutan pidana dan pembelaan serta tanggapan-tanggapan. Anda ini sudah melihat ketika selesai proses pembuktian, maka jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya. Selanjutnya akan ada pledoi, tanggapan dari penasihat hukum terdakwa. Lalu ada replik dan duplik. Itu adalah urut-urutan atau tata tertib proses persidangan. Yang ingin saya membacakan ini adalah terkait bagaimana ketika hakim membacakan putusan. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan berdasarkan atas surat dakwaan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, tuntutan pidana, pembelaan, dan tanggapan-tanggapan. Apabila perkara ditangani oleh majelis hakim, maka dasar-dasar pertimbangan tersebut harus dimusyawarahkan oleh majelis hakim. Setelah naskah putusan siap dibacakan, maka langkah-langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. A. Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Sebelum putusan dibacakan,
hakim ketua meminta agar para pihak yang hadir supaya memperhatikan putusan dengan seksama. B. Hakim ketua mulai membacakan isi putusan. Tata caranya sama dengan pembacaan putusan sela. Apabila naskah putusan terlalu panjang, maka boleh dibacakan oleh hakim anggota secara bergantian. C. Pada saat hakim akan membaca amar putusan, sebelum memulai membaca, mengucapkan kata mengadili, hakim ketua memerintahkan agar terdakwa berdiri di tempat. Setelah amar putusan dibacakan seluruhnya, hakim mengetuk palu 1 kali dan mempersilahkan terdakwa untuk duduk kembali. E. Hakim ketua menjelaskan putusan secara singkat, terutama yang berkaitan dengan amar putusan hingga terdakwa paham terhadap putusan yang dijatuhkan padanya. F. Hakim ketua menjelaskan hak-hak para pihak terhadap putusan tersebut. Selanjutnya, hakim ketua menawarkan kepada terdakwa untuk menentukan sikapnya. Apakah akan menyatakan menerima putusan tersebut, menyatakan menerima dan mengajukan gerasi, menyatakan naik banding, atau menyatakan pikir-pikir. Dalam hal yang juga ditawarkan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum menyatakan sikap menerima, maka hakim ketua meminta terdakwa agar segera menandatangani berita acara pernyataan menerima putusan yang telah disiapkan oleh panitera pengganti. Jika terdakwa menyatakan banding, maka terdakwa segera diminta untuk menandatangani akta permohonan banding. Jika terdakwa atau penasihat hukum pikir-pikir dulu, maka hakim ketua menjelaskan bahwa masa pikir-pikir diberikan selama 7 hari. Setelah 7 hari terdakwa tidak menyatakan sikap, maka terdakwa dianggap menerima putusan. Hal sama juga dilakukan terhadap penuntut umum. G. Apabila tidak ada hal-hal yang akan disampaikan lagi, maka ketua majelis hakim menyatakan seluruh rangkaian acara persidangan perkara pidana yang bersangkutan telah selesai dan menyatakan sidang ditutup. Tata caranya adalah setelah mengucapkan kata-kata sidang dinyatakan ditutup, hakim ketua mengetuk palu sebanyak 3 kali. Panitia pengganti mengumumkan bahwa majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang dengan kata-kata kurang lebihnya sebagai berikut. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Semua yang hadir di ruangan sidang tersebut berdiri, termasuk JPU, terdakwa, dan penasihat hukumnya. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang melalui pintu khusus. Para pengunjung sidang, penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa berangsur-angsur meninggalkan ruang sidang apabila putusan menyatakan terdakwa tetap ditahan. Maka pertama-tama keluar adalah terdakwa dengan dikawal oleh petugas. Oke teman-teman, di sini kita akan memperjelas ya pada poin C. Ya, poin C. Pada saat hakim akan membacakan amar putusan, sebelum memulai mengucapkan kata mengadili, hakim ketua memerintahkan agar terdakwa berdiri di tempat. Berdiri teman-teman, berdiri. Kita bahas setelah ini.
Teman-teman, ternyata ada ya, itu masuk dalam tata tertib persidangan. Nah, jika kita lihat bersama-sama bagaimana persidangan terhadap terdakwa Nikita Mirzani dan Mail Saputra ketika hakim mengucapkan putusan, membacakan putusan, ternyata terdakwa Nikita Mirzani dan juga terdakwa Ismail Marzuki tidak diminta berdiri oleh hakim. Apakah hakim lupa dengan tata tertib ini atau hakim ada pertimbangan lain terkait proses persidangan? Silakan teman-teman yang menilai, dan teman-teman juga bisa mencari bagaimana tata tertib di ruang sidang. Apakah terdakwa duduk saat hakim membacakan putusan, ataukah hakim memerintahkan terdakwa untuk berdiri? Silakan Anda cari dan tulis di kolom komentar. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bye. 3. Menyatakan terdakwa Ismail Marzuki tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama ke-1 penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Di mana sebagaimana dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam terpenuhinya unsur-unsur pasal dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 sebagaimana uraian pertimbangan hukum di atas, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pemerasan terhadap saksi Reza Gradis Pratianisari dan mendapatkan uang sebesar 4 miliar rupiah yang diberikan secara transfer dan juga secara tunai masing-masing dengan nominal 2 miliar rupiah, di mana peristiwa pada waktu uang ditransfer terdakwa memberikan nomor rekening PT Bumi Parama Wisesa kepada saksi Ismail Marzuki yang kemudian meneruskan nomor tersebut kepada saksi Reza Gradis Pratianisari dan saksi Reza Gradis Pratianisari selanjutnya mentransfer uang tersebut dengan keterangan atas nama Nikita Mirzani, sedangkan uang tunai langsung diserahkan kepada saksi Ismail Marzuki yang meneruskannya dengan menyerahkan kepada terdakwa. Menimbang bahwa arti kata menyembunyikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
menyimpan atau menutup sesuatu agar tidak terlihat, atau dengan sengaja tidak memperlihatkan atau memberitahukan sesuatu, merahasiakan, sedangkan menyamarkan mengandung arti menjadikan atau menyebabkan samar, yaitu mengelirukan atau menyesatkan serta menyembunyikan maksud, perasaan atau identitas yang sebenarnya. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian tersebut di atas dihubungkan dengan arti kata menyembunyikan atau menyamarkan, maka terhadap elemen unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan penuntut umum, yaitu dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, menurut majelis hakim tidak